Ketika Dewa Warman VII wafat, tibalah Senapati Kroda Maruta bersama ratusan pasukan Calankayana di Rajatapura. Ia adalah putra Senapati Gopala Jayangrana, yaitu putra Dewa Warman VI yang keempat atau adik keempat dari Dewa Warman VII. Lalu Kodra Maruta dan pasukannya merebut kekuasaan dan menobatkan diri sebagai raja di Salakanagara. Tentu saja Spatikarnawa Warman Dewi, putri sulung Dewa Warman VII, sebagai ahli waris yang sah beserta keluarga keraton dan sebagian besar penduduk tidak menyenanginya karena Kroda Maruta tidak menghiraukan adat tradisi yang telah ditetapkan Dewa Warman pertama dengan Akitiram dulu kala. Namun Kroda Maruta nyatanya hanya bertahta selama 3 bulan karena ia tewas ketika sedang berburu di hutan, yaitu tertimpa batu besar yang jatuh dari puncak sebuah bukit. Akhirnya putri Spatikarnawa Warman Dewi dinobatkan menjadi Raja Salakanagara pada tahun 262 Saka atau diperkirakan tahun 340 Masehi. Lalu pada tahun 268 Saka atau 346 Masehi, tibalah di Rajatapura rombongan Dharmawirya, yaitu sepupunya yang terusir karena negaranya direbut oleh Maharaja Samudragupta dari wilayah Maurya, India. Ia adalah putra dari Dewa Warman VI dengan permaisuri Sri Gandari Langkara Dewi. Dharmawirya dan rombongannya diterima di Salakanagara. Bahkan Sang Rani Spatikarnawa Warman Dewi mengangkat sepupunya itu untuk menjadi Mahamentri di Salakanagara. Berkat kecakapan Sang Dharmawirya, maka pemerintahan Sang Ratu di Salakanagara dapat berjalan dengan lancar, aman, sentosa. Pada tahun 270 Saka, Sang Rani Spatikarnawa Warman Dewi menikah dengan sepupunya itu dan dinobatkan menjadi Dewa Warman VIII dengan gelar Prabu Dharmawirya Dewa Warman. Selama memerintah dari tahun 270 sampai 285 Saka atau diperkirakan tahun 348 sampai 363 Masehi, inilah kerajaan Salakanagara menjadi lebih makmur sentosa. Kehidupan penduduknya yang sejahtera adalah dari berburu di hutan, menangkap ikan di lautan, bertani dan berternak serta berdagang. Saat itulah Dewa Warman VIII mendirikan candi dan patung Siwa Mahadewa dengan hiasan bulan sabit pada kepalanya. Lalu patung Wisnu dan patung Ganesha dengan tujuan agar kehidupan di Salakanagara tetap aman sejahtera. Akhirnya dari Sang Rani Spatikarnawa Warman Dewi, Prabu Dewa Warman VIII pun memiliki putri sulung bernama Iswari Tunggal Pertiwi Warman Dewi atau lebih dikenal dengan sebutan Dewi Minawati yang kelak menjadi istri Maharsi Jayasingha Warman. Sedangkan Jayasingha Warman
Awalnya ini adalah keluarga kerajaan Calankayana juga, masih kerabat Dewa Warman VIII, yang juga melarikan diri beserta rombongannya dari India Selatan karena dikejar oleh pasukan Raja Samudragupta yang telah merebut kekuasaannya seperti yang dialami oleh Dewa Warman VIII. Ketika itu, oleh Dewa Warman VIII, rombongan Maharsi Jayasinghawarman dimukimkan dekat Sungai Citarum, yang kemudian menjadi perkampungan Taruma Desa atau Desa Taruma. Lama-kelamaan, Desa Taruma menjelma menjadi negara bagian Salakanagara karena banyak penduduk yang pindah dari wilayah timur. Sang Maharsi akhirnya dinikahkan dengan putri sulung Dewa Warman VIII yang bernama Iswari Tunggal Pertiwi Warman Dewi atau dikenal dengan Dewi Minawati itu. Kemudian dinobatkan menjadi raja dan permaisuri di kerajaan Tarumanagara. Putra kedua Prabu Dewa Warman VIII bernama Aswawarman yang diangkat anak oleh Sang Kudungga di Bakulapura, Kalimantan. Kemudian ia pun ditikahkan dengan putrinya agar kelak bisa jadi raja di Bakulapura. Putri Dewa Warman VIII yang ketiga bernama Dewi Indari yang kemudian diperistri oleh Maharsi Santanu selaku Raja Indraprahasta yang pertama, diperkirakan di wilayah Cirebon sekarang. Di samping dari permaisuri Sang Rani Sepati Karnawa Warman Dewi, Dewa Warman VIII pun mendapatkan keturunan dari istri kedua bernama Candralocana, yaitu putri seorang Brahmana dari Calankayana, India. Ialah yang menurunkan raja-raja di Sumatera, Semenanjung Malaya, dan Jawa Tengah. Di antara keturunannya kelak adalah Prabu Aditya Warman. Sedangkan keturunan dari Sang Rani Sepati Karnawa Warman Dewi konon menjadi raja-raja di Jawa Barat dan Bakulapura, Kalimantan. Bakulapura inilah yang konon menjadi cikal bakal kerajaan Kutai. Perkiraan para ahli sejarah menyatakan bahwa kerajaan Salakanagara terletak di Cihunjuran, Desa Cikoneng, Kecamatan Mandalawangi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Karena dulu Aki Tirem menempatkan Dewa Warman dengan pasukannya menetap di daerah tersebut. Terdapat 3 menhir dan 7 mata air yang dikenal 7 sumur sebagai bukti peninggalannya. Ada pula 3 lokasi yang diyakini sebagai pusat kerajaan Salakanagara, yaitu Teluk Lada, Pandeglang, Banten, Condet di Jakarta, dan Gunung Salak, Bogor yang kelak menjadi wilayah kerajaan Sunda.